Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menolong, menyertai, melimpahi dengan berkat kehidupan, kebaikan, kesehatan. Sebelum kami memulai kegiatan kami di hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan Roh Kudus menguasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada edisi 6 Mei 2023. Terambil dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Judul perikop, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala, membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia telah bercerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanah sendiri. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema celakalah gembala yang menyesatkan, upu alona tuto mangkambi mapapusa. Tuhan menghendaki agar para pemimpin umatnya benar-benar menjadi gembala yang mengasihi, membimbing, merawat, dan memelihara umatnya. Namun yang terjadi justru para gembala Yehuda hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perjanjian Tuhan. Para raja membuat rakyatnya terserak, sementara para nabi dan imam tidak mengarahkan rakyat secara rohani. Justru mereka menunjukkan perilaku yang tidak layak diteladani. Dan akhirnya umat
terlalu gampang terjebak dan percaya terhadap berbagai ajaran sesat. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang membuat penglihatan-penglihatan dengan dalih bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Dari keadaan seperti ini, akhirnya Tuhan murka dan menegur dengan keras para pemimpin Israel. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang seharusnya memberi teladan rohani yang baik bagi kawanan domba gembalaannya, justru telah berubah menjadi penjahat dan pengkhianat terhadap panggilan Tuhan. Yeremia menegaskan bahwa ia akan segera bertindak untuk melepaskan umatnya dari kebobrokan moral para gembalanya. Umat yang terserak di berbagai tempat akan dikumpulkannya kembali di tanah yang telah dijanjikannya, dan di sana mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan akan mengangkat bagi mereka gembala yang berasal dari tunas Daud. Dialah yang akan memerintah dan mengembalakan kawanan domba Tuhan sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Dia adalah Raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang maha besar mau hadir tinggal dalam hati kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan sukacita dalam menjalani aktivitas. Ajarkan kami Tuhan untuk menghargai akan kehadiran-Mu, tidak mengabaikan Tuhan senantiasa, menghormati dan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar tiap yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Mama Kiran yang sedang dirawat di Rumah Sakit MNC Sentul, dan orang tua ibu dari Bapak William yang sedang dirawat juga di Makassar. Tuhan lawat dan nyatakan kuasa kesembuhan kepada kedua saudara kami ini, biar kembali pulih dan kembali sehat. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi Allah. Amin.